Jero. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Paham, Bu. Nah, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, benar. Yang ini? Ali. Lala. Umar. Usman. Ini Usman. Nah, yang ini? Ali. Umar. Dan yang terakhir adalah Abu. Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi materi kita hari ini adalah geografi dan prestasi. Nah, kita akan belajar tentang geografi dan prestasi Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu nggak geografinya Khulafaur Rasyidin itu apa?
Enggak, Bu. Ayo, siapa yang belajar kalau tadi kasih tahu. Kenapa tidak belajar? Nah, jadi kalian tidak belajar ya. Oke, baik, Ibu akan menjelaskan. Pertama kita akan ke Abu Bakar Asyiddiq. Abu Bakar Asyiddiq ini nama aslinya yaitu Abdullah bin Abdul Quhafa. Lahir 27 Oktober 573 Masehi. Nah, masa memerintahnya antara 11 sampai 13 Hijriah atau sekitar 2 tahun. Diberi julukan Asyiddiq yang artinya yang berkata benar. Usia wafat Abu Bakar Asyiddiq ini usia 63 tahun. Sifatnya itu tentu saja jujur, fakir, penyabar, rendah hati, zuhud, dan tawakal. Sudah paham belum profilnya? Silahkan untuk sudah dimengerti profilnya? Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan tanyakan ini ya melalui DM. Selanjutnya kita ke sejarah singkat Abu Bakar Asyiddiq. Nah, beliau mendapat gelar Asyiddiq dan orang jujur terpercaya karena beliau orang pertama yang mempercayai Nabi Muhammad perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Dilanjutkan dengan perjalanan Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Nah, peristiwa ini disebutkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Sejarah yang kedua yaitu Khalifah pertama Abu Bakar diangkat berdasarkan musyawarah antara kaum muhajirin dan atau secara mufakat. Sabar ya. Nah, sedikit penjelasan. Ayo disimak. Ia diangkat sebagai khalifah melalui proses kompetensi yang sangat ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubadah yang dicalonkan oleh kaum Ansor. Nah, sedangkan Abu Bakar ini dicalonkan oleh kaum Muhajirin dengan alasan Abu Bakar sering menggantikan Rasulullah SAW menjadi imam sholat saat Rasulullah sakit. Dan terjadilah persaingan yang sangat tajam sehingga perselisihan antar dua pihak dan nyaris menjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Namun, peristiwa ini dapat diatasi oleh Umar bin Khattab dengan berbagai argumentasi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Setelah itu, kaum Ansar mengadakan musyawarah di Sakifah Bani Sa'ad, membicarakan sosok pemimpin yang akan menggantikan Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya mereka sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Nabi Muhammad SAW. Nah, itu penjelasan singkat pemilihan Abu Bakar Asyiddiq. Selanjutnya, yaitu masih ada sejarah lagi tentang Abu Bakar Asyiddiq ini, yaitu Khalifah Abu Bakar memprioritaskan permasalahan di dalam tubuh umat Islam. Hal ini berakibatkan bermunculnya pemberontakan terhadap Khalifah setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, para pemberontak mengatakan keluar dari Islam. Sebagian orang ada yang mengaku dan sebagai nabi dan menentang untuk mengeluarkan zakat. Nah, Khalifah memegang kekuasaan penuh dalam mengatur pemerintahnya. Terus selanjutnya itu Khalifah Abu Bakar menunjuk langsung penggantinya. Selanjutnya, slide berikutnya kita akan membahas tentang prestasi Abu Bakar. Yang dimana prestasi Abu Bakar di sini yang pertama yaitu menumpas kelompok pembangkang, yang kedua yaitu kualifikasi Al-Quran, dan yang ketiga yaitu perkuasaan wilayah. Simak penjelasan berikut. Memerangi kelompok pembangkang. Setelah Nabi wafat, krisis kepemimpinan menimbulkan gejolak perpecahan umat. Nah, sebagian umat Islam mulai menentang kebijakan Nabi Muhammad SAW. Mereka menciptakan ketidakpastian umat Islam. Khalifah Abu Bakar menetapkan kebijakan yang tegas terhadap para pembangkang. Ada sekelompok orang Madinah yang menyatakan keluar dari Islam. Mereka kembali ke tradisi lama, yaitu menyembah berhala. Pemberontakannya antara lain yaitu Al-Aswad Al-Ansi, Musailamah Al-Kadzab, Tuhailah bin Khuwailid. Dan ada beberapa sebab mereka murtad, salah satunya yaitu iri dan dengki terhadap perkembangan kota Madinah. Yang kedua yaitu modifikasi Al-Quran. Ketika umat Islam kehilangan lebih dari 70 orang yang gugur di perang melawan pembangkang, Umar bin Khattab merasa khawatir kehilangan Al-Quran. Nah, beliau mengusulkan ke Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Namun, awalnya Abu Bakar menolaknya
karena Rasulullah pernah menyuruhnya. Tapi setelah mendengar penjelasan Umar bin Khattab, Abu Bakar menerimanya. Lalu Abu Bakar Asy-Siddiq menuju Zaid bin Sabit sebagai pemimpin pengumpulan. Yang ketiga yaitu perluasan wilayah Islam. Khalifah Abu Bakar melanjutkan penyebaran Islam ke Syria yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Haristah. Pasukan Panglima bergerak dari negeri Qudahah lalu memasuki kota Abil. Nah, Abu Bakar Asy-Siddiq mengirimkan beberapa pasukan yaitu Usamah bin Zaid bin Haristah ke Suriah, pasukan Yazid bin Abu Sufyan ke Damaskus, pasukan Amr bin As ke Palestina, pasukan Syurabil bin Hasanah ke Yordania, dan pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah ke Hims. Umat Islam ini di bawah kepemimpinan Abu Bakar Asy-Siddiq juga merambah ke Kaisaran Persia dan Bizantium melalui perang Yarmuk yang cukup sulit. Pasukan Islam akhirnya berhasil menaklukkan Bizantium dan menjadikan awal runtuhnya kekaisaran itu. Prestasi Abu Bakar Asy-Siddiq yang dimana yang pertama itu memerangi kelompok pembangkang. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat itu menimbulkan krisis kepemimpinan sehingga Islam itu mulai menentang kebijakan Nabi Muhammad SAW. Namun setelah ada Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq ini, Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq ini membuat kebijakan untuk menumpas para pembangkang. Yang kedua yaitu konfederasi Al-Quran. Setelah kehilangan 70 orang yang gugur di dalam perang untuk melawan pembangkang, Abu Bakar Asy-Siddiq ini merasa resah, takutnya kehilangan Al-Quran. Maka Umar bin Khattab itu mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Namun pada awalnya Abu Bakar itu tidak menyetujuinya karena menurut beliau Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menyuruhnya. Namun setelah itu penjelasan oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar menyetujuinya dan memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menjadi pemimpin dalam pengumpulan. Yang ketiga yaitu perluasan wilayah. Dalam masa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq ini, perluasan wilayah itu sudah memasuki dipimpin oleh Abu Bakar Asy-Siddiq juga merambah ke Kaisaran Persia dan Bizantium melalui perang Yarmuk yang akhirnya dimenangkan oleh Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq dan menaklukkan Bizantium menjadi kekaisaran yang pertama itu runtuhnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab ini yaitu Umar bin Khattab bin Naufal bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Hud bin Rajab bin Adi bin Sa'ad. Lahir pada 580 Masehi di kota Mekah. Nah, masa memerintahnya sekitar 10 tahun antara 13 sampai 23 Hijriah. Diberi julukan Al-Faruq yang artinya sang pembeda. Wafat usia 63 tahun. Sifatnya yaitu tegas, teguh, pemikiran kritis. Selanjutnya sejarah singkat Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ini dipilih berdasarkan penunjukan langsung Khalifah Abu Bakar yang disetujui oleh semua umat. Yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Selanjutnya, Khalifah Umar bin Khattab memproklamir sebagai Amirul Mukminin. Nah, karakter Umar ini tegas dan keras, mempermudah perluasan wilayah. Selain itu, merapikan sistem administrasi pemerintahan, mendirikan sistem pengajian dan menetapkan kalender hijrah. Penjelasan singkat melalui video. Silahkan disimak teman-teman. Nah, Umar bin Khattab ini memiliki perawakan yang tinggi dan besar dan memiliki sikap tegas dan keras sehingga disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Nah, ada sebuah cerita yaitu suatu hari Umar mencari Nabi Muhammad SAW untuk membunuhnya. Namun di tengah perjalanan Umar mendapatkan berita bahwa adiknya yang bernama Fatimah telah masuk Islam. Nah, otomatis Umar terkejut dan marah dan buru-buru pergi ke rumah adiknya. Ketika tiba di rumah adiknya, ia mendengar Fatimah sedang melantunkan ayat suci Al-Quran.
Mendengar bacaan tersebut, Umar meminta adiknya untuk memberikan lembaran kertas tersebut. Namun, adiknya tidak memberikan bacaan tersebut sebelum Umar mandi. Nah, setelah Umar mandi, Umar mendapatkan lembaran tersebut. Maka, bergetarlah hati Umar ketika beliau membaca ayat-ayat awal pada surat Thaha. Kemudian, Umar bin Khattab pergi ke rumah Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya. Nah, itulah penjelasan singkat. Maksudnya Umar bin Khattab ke Islam. Yang pertama-tama Umar sangat membenci Islam. Akhirnya dengan melalui lembaran surah Al-Thaha, lalu Umar terbuka hatinya dan mau masuk Islam. Selanjutnya yaitu prestasi Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu perluasan daerah Islam, mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan, menetapkan kalender Hijriah, dan Dewan Pemilihan Khalifah. Yang sebagaimana kami jelaskan di video berikut, silakan disimak. Perluasan daerah Islam. Pada masa Umar bin Khattab, perluasan daerah terjadi di Syria, Damaskus. Kota ini jatuh pada tahun 630 Masehi dan setahun kemudian Byzantium kalah di pertempuran Yarmouk. Seluruh kota Syria jatuh di bawah kekuasaan Islam. Di bawah pimpinan Amr bin As ke Mesir dan ke Irak dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibu kota Mesir ditaklukkan tahun 641 Masehi dan Al-Qisuriah, sebuah kota dekat Irak, jatuh pada tahun 637 Masehi. Dan di kota Persia, Al-Madain jatuh saat itu juga. Maka pada saat kepemimpinan Umar, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian wilayah Persia, dan Mesir. Yang kedua yaitu mengatur administrasi dan keuangan pemerintah. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pembentukan Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurus keuangan negara, dengan perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Yang ketiga yaitu menetapkan kalender Hijriah. Nah, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan permulaan tahun Islam pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah disebut periode Mekah, sedangkan periode dakwah setelah beliau hijrah dikenal sebagai periode Madinah. Demikian ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah disebut surah Al-Makkiyah, sedangkan yang turun setelah hijrah disebut surah Madaniyah. Yang ketiga yaitu Dewan Pemilihan Khalifah. Dewan beranggotakan 6 orang sahabat yang saat itu dianggap paling tinggi tingkatnya, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, berikut penjelasan dari prestasi-prestasi Umar bin Khattab yang dimana perluasan daerah Islam. Wilayah yang dikuasai oleh Umar bin Khattab pada masa dia yaitu Jazirah Arabia, Palestina, Syria, dan sebagian wilayah Persia dan Mesir. Nah, untuk mengatur administrasi dan keuangan pemerintah pada masa Khalifah Umar bin Khattab dibentuk Baitul Mal dan Dewan Perang, yang dimana Baitul Mal itu untuk mengelola keuangan negara
Beliau Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu kodifikasi Mushaf Al-Quran, yang kedua yaitu renovasi Masjid Nabawi, yang ketiga yaitu pembentukan Angkatan Laut, yang keempat yaitu perluasan wilayah Islam. Silahkan simak video berikut. Kodifikasi Mushaf Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan, pengumpulan dan penulisan Al-Quran disebut Mushaf Utsmani atau Al-Imam. Yang kedua yaitu renovasi Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi ini pertama didirikan oleh Nabi Muhammad SAW, lalu dibangun sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian dilanjutkan merenovasinya dan diperluas oleh Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi ini dibentuk dengan bentuk coraknya yang indah. Yang ketiga yaitu pembentukan Angkatan Laut. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam mencapai Afrika, Siprus hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjabat sebagai gubernur dan mengusulkan dibentuknya Angkatan Laut. Usul tersebut disambut oleh Utsman bin Affan. Yang terakhir yaitu perluasan wilayah Islam. Wilayah perluasan di masa Khalifah Utsman bin Affan meliputi perluasan wilayah ke Khurasan di bawah pimpinan Sa'ad bin As dan Huzaifah bin Yaman. Perluasan ke Armenia yang dipimpin oleh Salam Rabiah al-Bahli, dan perluasan Afrika Utara atau Tunisia yang dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad. Penaklukan Rai dan Azerbaijan yang dipimpin oleh Walid bin Umar. Nah, penjelasan prestasi Utsman bin Affan itu sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke terakhir, Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap Ali bin Abi Thalib ini yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Lahir pada Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi, yang dimana masa pemerintahnya sekitar 5 tahun. Diberi julukan Abu Turab atau bapaknya tanah. Wafat usia 64 tahun. Sifatnya yaitu berani, dermawan, pemaaf, pantang mundur dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk ke sejarah singkat Ali bin Abi Thalib. Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib ini dipilih oleh sebagian besar umat Islam, yang dimana Khalifah Ali bin Abi Thalib ini memimpin dalam kondisi tidak stabil. Beliau menghadapi pemberontakan yang menolak pengangkatan beliau sebagai khalifah. Nah, ditambah kebijakan yang memecat para gubernur yang tidak kompeten, yang mayoritaskan kerabat dari Utsman bin Affan. Karena kita nanti di hari akan main, kita skip aja ya yang pembahasan videonya. Kita lanjut ke prestasi Ali bin Abi Thalib. Pertama yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap. Yang kedua yaitu membenahi keuangan negara Baitul Mal. Yang ketiga yaitu memajukan bidang ilmu bahasa. Yang keempat yaitu bidang pembangunan. Nah, itulah prestasi Ali bin Abi Thalib. Nah, penjelasan dari Ibu sudah. Kemudian terakhir kita akan bermain video. Sebelumnya Ibu akan tanya, sampai masih ingat tadi profil Abu Bakar? Ada yang masih ingat kak? Dari profil Abu Bakar itu apa? Wafatnya kapan? Masa memerintah Abu Bakar itu berapa tahun? 2 tahun. Umar bin Khattab masa memerintahnya berapa tahun? 10 tahun. Pinter. Utsman bin Affan 12 ya. Ali bin Abi Thalib 5 tahun. Oke, baiklah. Nah, kita akan bermain game yaitu make a match, yang mana Ibu akan membagi 4 kelompok. Dari kelompok Yusron ke belakangnya Jibri, itu kelompok 1. Kemudian ke Devita kelompok 2, Ira sampai Devina belakang ya. Kelompok 3 dan ini kelompok 4. Bu, ini bangsa apa, Bu? Boleh nggak, Bu? Bu. Nah, dari kelompok 1 yang mana? Ini kan? Mau? Kelompok 3 mana ini? Silahkan
Abu Bakar terus saya kelompok 3. Bebas kelompok Abu Bakar. Saya. Kamu. Dan. Ini benar atau tidak? Saya. Kelompok berapa? Kan memang saya tuh. Kelompok berapa yang memegang bebas kelompok Abu Bakar? Itu kelompok. Tadi kelompok 1 ya? Bukan dua itu. Nomor 2. Kelompok siapa yang memegang Abu Bakar itu? Ya, nomor 2. Kelompok 4. Nomor 1 boleh ya? Wafat 23 Agustus. Yang ketiga Agustus. Saya. Benar kan? Siapa yang pilih? Nomor 1. Ini benar juga ya? Kelompok 2. Saya. Pembentukan Angkatan Laut. Saya. 3. Satu ini. Salah nomor 1. Wafat 18 Zulhijjah, putus apa tadi? Kelompok berapa? Yang benar kelompok berapa? Ini benar kan? Ini benar atau tidak? Salah ya? Ini kelompok berapa nih? Satu. 1. 1, Bu. Kelompok berapa yang jujur? 1. Berarti kelompok 4. Wafat 25 Zulhijjah, benar atau tidak? Dua. 2. Dua. Dua. Dua, Bu. 2. Kelompok 3 benarnya 1, 2, 3, 4. Tadi benar semua ya? Kelompok 4 benarnya cuma 2. Kelompok 4, Bu. 4. Hah? Ada?
Saya ibu kasih Baik, 5. antara kelompok berapa nih? Kelompok 3 dengan kelompok 1 saya kasih pertanyaan. Prestasi dari Dewan Pemilihan Khalifa itu pada masa Khalifah apa? Abu Bakar.